Ya, kalau mau kita katakan soal penistaan agama yang sesungguhnya ini adalah ACT ini, di mana lembaga yang mengatasnamakan agama untuk memeras orang-orang. 212 ini memang angka yang tentunya bikin malu. Ya dulu ketika kita masih kecil kita senang dengan 212 itu. Kita teringat akan sosok Wiro Sableng yang sangat menghibur kita. Tetapi 212 saat ini sangat membuat kita jengkel dan muak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, topik pembahasan saya kali ini seputar kasus yang sedang viral, yaitu ACT. Nah, ternyata ACT ini teman-teman menyeret salah satu nama koperasi yang tentunya membuat heboh seluruh jagat maya. Kenapa saya katakan begini teman-teman? Ya, nama koperasi ini adalah Koperasi Syariah 212. Pasti teman-teman kaget. Atau mungkin kita tidak kaget ketika mendengar 212. Sebuah angka keramat yang tentunya selalu membuat gaduh di negeri ini. Ketika kita mendengar 212, kita selalu terbayang akan sosok Rizik Syihab, sosok Novel Bamukmin, dan juga teman-temannya. Ya, jadi kasus ACT ini teman-teman semakin melebar dan menyerempat salah satu nama atau organisasi. Tampaknya benang merahnya ini makin terkuak dan terbongkar teman-teman. Berita terbaru yang saya dapatkan bahwa Barreskrim Polri menetapkan mantan Presiden ACT Ahyudin dan juga Presiden ACT saat ini Ibnu Hajar. Jadi mereka kedua ini ditetapkan sebagai tersangka teman-teman. Ada satu hal yang terkuak terkait dengan kasus ACT ini, yaitu soal dana yang diterima oleh ACT teman-teman dari Boeing ini untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air. Nah, uang ini bukannya mereka memberikan kepada para korban atau kepada keluarga korban, tetapi mereka gunakan untuk kepentingan mereka teman-teman. Ini kan sangat kurang ajar. Uang yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga korban, tetapi seenak jidatnya mereka menggunakan uang tersebut teman-teman. Ada satu hal menarik mengenai uang yang seharusnya diperuntukkan untuk keluarga korban kecelakaan pesawat ini. Jadi ada salah satu koperasi namanya Syariah 212 ini juga menerima dana sebesar kurang lebih 10 miliar teman-teman dari ACT. Kalau sudah seperti ini teman-teman, apakah ini bisa disebut sebagai menerima uang haram? Kan ini kan uang untuk korban kecelakaan pesawat. Tetapi koperasi Syariah 212 ini menerima uang itu. Kira-kira haram atau tidak ya? Ya, kalau mau kita katakan soal penistaan agama yang sesungguhnya ini adalah ACT ini, di mana lembaga yang mengatasnamakan agama untuk memeras orang-orang. Kita kembali ke Koperasi Syariah ini. Koperasi ini kan menaungi label 212 Mart dan juga air mineral merek 212. Dan kita semua tentunya sudah tahu kalau organisasi ini lahir karena semangat 212 saat atau ketika itu mereka mendemo Bapak Ahok. Ya, brand ini kemudian merambah ke beberapa lini termasuk juga bisnis. Kita belum tahu apakah dana dari ACT ini juga disalurkan untuk kegiatan kelompok 212 saat berdemo atau tidak. Ini yang mungkin perlu diusut oleh bapak-bapak kepolisian.
Ya, karena tentunya kita sudah bisa mulai berasumsi bahwa kenapa mereka sampai ketika sedang demo itu selalu lancar saja. Soal konsumsinya lancar. Mungkin salah satunya dananya dari ACT ini. Jadi ya perlu ada audit untuk membongkar kedok dari Koperasi Syariah 212 ini. Kemudian memeriksa apakah ada aliran dana yang kegiatannya tidak jelas, apalagi terlarang. Ya kalau kita berbicara mengenai 212, itu sangat sulit untuk tidak membahas bagaimana kelompok ini menjual agama untuk kepentingan mereka sendiri. Ya kalau dari luar ini kita melihat sosok mereka ini nih tampaknya suci, alim, kalem, masuk surga itu sangat besar kemungkinan. Tapi isi di dalamnya ini banyak sekali yang bobrok. Harusnya hal-hal seperti ini menjadi perhatian dari MUI. Tapi kok MUI kok diam-diam saja ya? Kenapa Anwar Abbas ini tidak pernah berkuar-kuar soal ACT? Kadrun-kadrun sampah ini di mana suara kalian? Ya ternyata semua yang berhubungan dengan 212 ini rata-rata pasti tidak ada yang beres dan bermasalah. Ya biasanya yang suka teriak seakan paling benar, paling bersih, paling suci. Ternyata apa? Predah. Apa tidak malu mewakili umat dan merasa paling suci? Apa tidak malu sama Tuhan karena suka jualan agama kalian ini? 212 ini memang angka yang tentunya bikin malu. Ya dulu ketika kita masih kecil kita senang dengan 212 itu. Kita teringat akan sosok Wiro Sableng yang sangat menghibur kita. Tetapi 212 saat ini sangat membuat kita jengkel dan muak. Ya ini adalah salah satu contoh bagaimana agama ini dijadikan komoditas untuk kepentingan lain. Meski dari luar ini kedoknya adalah bela agama. Kalau masyarakat masih belum bisa membuka matanya lebar-lebar, ini sungguh terlalu saya kira. Boeing bayar kompensasi untuk membantu korban kecelakaan pesawat. Bukan untuk disumbang ke koperasi. Apalagi membesarkan nama 212 Maret. Bego amat sih. ACT ini benar-benar tidak tahu malu dah. Lembaga ini memang benar-benar biadab dan mengerikan sekali. Jadi teman-teman sebelumnya PPATK ini mereka menduga bahwa ACT ini menyumbang untuk aktivitas terlarang. Sekarang disumbang ke Koperasi 212. Bagi orang-orang yang masih membela ACT dengan mengatakan bahwa ACT ini setidaknya banyak berbuat kebaikan ketimbang kita yang cuma teriak-teriak atau jualan bacot. Saya sarankan Anda ini untuk periksa dulu kejiwaan dan juga kewarasan Anda. Bila perlu otak Anda itu diperiksa di bengkel Boeing deh. Jelas-jelas ACT ini dilep sebagai donasi untuk kepentingan pribadi dan peruntukan lain. Tapi masih saja dibela-bela. Bukankah itu yang namanya gila? 34 miliar itu bukan uang yang kecil ya. Kalau dibagikan kepada seluruh keluarga korban kecelakaan, itu jumlahnya sangat besar loh. Ya tapi setidaknya terkuaknya kasus ACT ini, kita bisa tahu bagaimana hubungan ACT dengan 212 yang tentunya identik dengan politisasi agama, doyan demo, pendukungnya salah satu kubu politik juga.
Ini kan makin jelas, benang merahnya seperti apa ya makin jelas. Makanya kita ini jangan lagi terperdaya, apalagi percaya mentah-mentah kepada orang atau kelompok yang menjual agama, teman-teman. Apalagi ujung-ujungnya mereka minta donasi. Jangan terlalu percaya. Mendingan kita berikan langsung kepada orang yang membutuhkan. Itu lebih bermanfaat. Nah, kalau seperti ini kan kedermawanan kita ini kan disalahgunakan dan dimanfaatkan secara licik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.